Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya mewakili teman-teman dari jurusan SI Fakultas Sains dan Teknologi Unisnu Jepara. Di sini saya akan menyampaikan eh, sebuah analisa tentang perancangan sistem informasi nilai. Untuk analisanya adalah sebagai berikut. Di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini, instansi pendidikan dituntut untuk dapat menguasai teknologi, menggunakan teknologi dan sistem informasi untuk kegiatan sehari-harinya. Di beberapa sekolah masih banyak yang menggunakan sistem manual, terutama dalam penilaian mata pelajaran siswa. Untuk itu, dibutuhkan sebuah aplikasi sistem informasi penilaian siswa untuk memudahkan dalam penginputan nilai pada masing-masing mata pelajaran. Dan rating nilai tertinggi menjadi ranking kelas yang terdapat dalam perekapan nilai menjadi raport. Selanjutnya kita lihat tayangan. Dalam merancang sistem informasi penilaian siswa dapat menggunakan DFD, IRD, serta HIPO untuk membantu merancang desain sistemnya. Berikut ini paparan sistemnya. Yang pertama, masing-masing guru mapel menginput data absen, tugas, dan ujian siswa pada sistem informasi penilaian siswa. Yang kedua, data yang diinput oleh guru dicek oleh wali kelas apakah sudah masuk atau belum. Jika belum, maka wali kelas menghubungi guru yang bersangkutan. Yang ketiga, wali kelas membuat laporan nilai rapot menggunakan sistem informasi penilaian dengan mengklik tombol cetak. Yang terakhir, laporan nilai rapot yang telah dicetak diserahkan oleh wali kelas kepada siswa-siswi sebagai hasil belajar selama 1 semester. Berikut ini adalah gambaran IRD Sistem Informasi Penilaian Siswa beserta tabel entity-nya. Berikut ini adalah kamus data atau fil-fil yang terdapat dalam tabel beserta tipe datanya. Berikut ini adalah normalisasi atau relasi antar tabel yang terdapat dalam sistem informasi penilaian siswa. Dan yang selanjutnya adalah gambaran HIPO-nya, yaitu hierarki input proses output-nya. Sekarang kita ke bagian codingnya. Karena kita menggunakan aplikasi berbasis web base, maka bahasa pemrograman yang kita gunakan yaitu PHP. Untuk editornya saya menggunakan Notepad++. Di sini yang saya tampilkan adalah skrip bagian pencetakan dan skrip di bagian konten. Di bagian
Script cetak ini berfungsi untuk melakukan pencetakan data dari hasil input nilai dari semua guru. Kemudian untuk kontennya adalah untuk menampilkan halaman keseluruhan dari menu-menu cetak rapot tersebut. Oke, sekarang kita ke bagian troubleshooting atau mengatasi masalah yang ada di dalam proses penginputan nilai di sistem penilaian. Oke, kita akan memberikan contohnya beberapa masalah yang nanti akan muncul dan bagaimana solusinya. Yang pertama, kita coba di sini, ya. Karena ini sudah ada, coba kita coba di sini ke penilaian. Di sini coba saya ke kelas yang lain seperti ini. Jika ditemukan datanya tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengecek kita itu sudah dikaitkan di kelas mana dan mengampu mata pelajaran apa. Di sini karena saya mengajar di kelas 12 dan 11, ya, kita coba ke yang kelas 11. Ternyata juga saya belum ada datanya. Nah, itu yang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke menu ini, pelajaran, kemudian kita cek di jenis-jenis ini. Nah, jenis pengujian harus sudah muncul, ya. Kalau belum muncul, maka kita harus menghubungi bagian akademik untuk menambahkannya supaya kita bisa menginput atau memulai penginputan nilai. Oke, setelah kita melakukan pelaporan atau berkoordinasi dengan pihak akademik, maka pihak akademik akan menambahkan jenis-jenis pengujian ke guru yang bersangkutan. Nah, ini contohnya yang tadinya belum ada, sekarang sudah ada, muncul. Nah, kalau seperti ini kita sudah bisa melakukan memberikan grading dulu, ya, urutannya ini. Jadi kita ingat dulu di kelas mana, tadi kelas 11. Kemudian kita tambahkan 95 sampai 100 adalah sama seperti ini, jadi 85 sampai 94. Terus ini 6B, kemudian 75 sampai 44. Ini 4 C, kemudian
putih. Oke, ini kita pilih di pengetahuan, kita oke. Nah, ini sudah muncul gradingnya. Kemudian kita balik lagi untuk mengisi aturan penghitungan raport. Kita tadi masuk ke kelas yang sama, kemudian kita tinggal memasukkan bobot-bobot yang nanti kita akan berikan. Contohnya di sini saya memiliki 3 penilaian di sini, pengujian tentang praktikum saya samakan 30, teori juga 30, yang semesterannya yang agak banyak yaitu 40% ya, kasarnya dulu. Kemudian kita simpan. Nah, di sini akan muncul aspeknya. Nah, kalau sudah ini kita baru boleh masuk ke penilaian. Sini di kelas 11 TKJ. Nah, ini baru muncul di sini. 11 TKJ tadi hanya ada 3 pengujian. Kita lakukan penginputan nilai seperti yang sudah dilakukan di awal tadi. Caranya sama. Oke, itu caranya. Kemudian mungkin ada lagi kita mendapati tadi ya di kelas padahal tadi kita sudah menginputan nilai di produktifnya untuk kelas 12 TKJ, tapi kenapa belum muncul? Nah, itu kita harus berkoordinasi dengan pihak akademik, karena di sini harus ada pembagian atau penandaan mapel mana saja yang termasuk normatif, kemudian yang masuk produktif. Jadi kita yang dilakukan kalau sudah selesai semua di sini, nilainya sudah ada semua, jadi tugas kita sudah selesai. Kalau di sini belum muncul, di sini jika belum muncul, itu kita lakukan koordinasi dengan pihak akademik, karena di sini mapel yang kita lakukan penilaian tadi itu ini tadi ya, nilainya ini membuat desain keamanan jaringan itu belum ditandai sebagai mapel produktif di 12 TKJ. Kita coba buktikan, kita masuk ke modul akademik ya, ini modul akademiknya. Kemudian kita lakukan di pendataan di sini. Kita cari tadi mapelnya tadi, tampilkan semua, harus ditandai. Tadi adalah menginstal GUI jaringan ini, nah, belum ditandai. Atau tadi adalah keamanan jaringan, kita tandai dulu di sini, adalah wajib di sini adalah kasih dengan tanda produktif.
produktif. Itu aja. Kemudian kita simpan, terus kita lakukan tadi yang lain. Mapel yang lain tadi adalah mengadministrasi server, mengadministrasi kita cari dulu mengadministrasi kita lakukan pencarian administrasi server dalam jaringan. Nah, ini kita ketemu, kita lakukan pengeditan di sini. Kita hanya tinggal menambahkan produktif. Kita simpan. Nah, selesai. Kita coba cek di menu guru. Ya. Coba. Tadi belum ada muncul. Sekarang kita cek di rapotnya untuk kelas 12 TKJ. Ya, di sini. Nah, ini sudah muncul nilai dari mapel yang bersangkutan. Nah, sekarang sudah ada beberapa pemecahan masalah. Nah, kita nanti akan selalu membantu untuk bagaimana pelaksanaan penginputan nilai ini bisa berjalan dengan baik. Demikian pemaparan singkat dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.